akan banyak yang mengatakan bahwa pemerintah sangat berpihak terhadap pihak KSP Muldoko. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, gaduh lagi. Kemarin kita ngusik tentang masalah kegaduhan Meras, Mihol, yang hari ini sudah tenang, redup, senyap, karena Pak Presiden sudah melakukan jumpa pers bahwa lampiran 3 di Perpres nomor 210 tahun 2001 sudah dicabut, meskipun juga banyak yang berpendapat bahwa keterbukaan dari usaha miras itu masih belum dicabut, tapi semua itu menjadi bagian dari cerita kegaduhan yang terjadi masalah Mihol hari ini kemarin. Jumat kemarin kita disuguhkan dengan kegaduhan baru, pemirsa. Partai Demokrat, partai besarnya Pak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia 10 tahun 2 periode, gaduh lagi dengan adanya KLB di Deli Serdang. Ini luar biasa, pemirsa. Semua media, baik online, baik cetak, baik TV, medsos, dari Twitter, Facebook, semuanya gaduh dan berstatus dan membahas tentang masalah KLB Partai Demokrat hari ini. Sangat luar biasa, karena memang betul-betul mati dan menakjubkan. Banyak sekali orang yang tidak mengira bahwa KLB Partai Demokrat tidak akan ada semacam cerita kemarin itu. Karena pemirsa Usik, sebelumnya 1 bulan yang lalu sempat gaduh juga jumpa pers dari Ketua Umum Partai Demokrat Bapak AHY, yang waktu itu justru mengatakan ada upaya kudeta. Ada upaya kudeta dari Pak Muldoko KSP, dan itu ditulis juga, dibahas juga di berbagai media, baik online dan cetak, TV dan segala macamnya. Surat itu dikirim kepada Presiden dan yang lain-lain, bahwa ada upaya kudeta dari KSB dan macamnya. Itu gaduh juga beberapa 1 mingguan lah waktu itu. Bahkan juga responnya publik sangat beragam. Ada yang menganggap itu adalah panggung Demokrat untuk bagaimana mengambil ceruk kembali, bahwa Demokrat dianggap untuk bagaimana memposisikan diri sebagai partai yang terdolimi dan semacamnya. Banyak juga yang menafsirkan seperti itu, dianggap lebay gitu dan segala macam. Banyak. Lagi pula setelah ada konfirmasi, klarifikasi dari banyak media dan juga konfirmasinya KSP Muldoko, memang tidak mengakui bahwa itu hanya sekedar ngopi-ngopi dan segala macamnya. Itu lewat beberapa minggu, ternyata kemarin dikejutkan dengan KLB, pemirsa. Di Deli Serdang. Luar biasa. Artinya kegaduhan sebelumnya itu justru ini justru tidak semakin senyap seperti kasusnya seperti kasus Meras, pemirsa. Kalau Meras langsung senyap setelah Pak Presiden Jokowi melakukan jumpa pers tentang pencabutan lampiran ketiga Perpres nomor 10 tahun 2001. Tapi kalau yang sekarang munculnya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, yang justru memilih Pak Muldoko sebagai ketua umum di versi KLB ini, justru ini semakin gaduh. Di perbedaannya kegaduhan sebelumnya, pemirsa. Gaduh sangat luar biasa. Semua pihak juga merespon. Banyak pihak yang merespon, dari setidaknya ada 3 atau 4 kelompok lah yang merespon terhadap kejadian KLB Partai Demokrat ini, pemirsa. Makanya Sandasan Usik tertarik untuk mengusik ini, karena ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan, pemirsa. Bicara masalah kudeta partai atau bicara tentang masalah KLB partai itu berulang kali di Indonesia, berulang kali terjadi. Tentang persengketa partai
berulang kali terjadi di Indonesia. Bahkan sejarahnya, kalau menurut seingat saya, bisa dikatakan mayoritas partai di Indonesia ini mengalami perbedaan pendapat yang sangat keras di antar kader-kadernya. Bahkan juga banyak juga yang sampai ke persoalan hukum dan segala macamnya. Itu cerita-cerita masalah partai di Indonesia. Jadi uniknya, kalau yang lain-lain itu justru pemirsa Usik terjadi di antara kader partai internalnya. Tapi kalau di Partai Demokrat ini disinyalir justru ini ramai dengan justru yang dianggap ada orang di eksternal. Pak Muldoko sendiri sempat mengatakan memang itu urusan internal partai, kalau ada konflik ngapain bawa-bawa saya. Kan begitu, artinya yang hanya ngopi-ngopi dengan sahabat, karena apa salahnya gitu. Yang saya ingat itu penjelasan dan clevernya Pak Muldoko waktu itu. Pemirsa Usik, ini menarik pemirsa Usik. Satu kelompok dari kelompoknya AHY cekeas gitu ya, bahwa KLB ini jelas-jelas menyalahi aturan. KLB Deli Serdang ini yang sekarang memilih Pak Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat, ini dianggap menyalahi ADART Partai Demokrat karena syarat rukun untuk melaksanakan KLB itu tidak dipenuhi oleh KLB Deli Serdang, sehingga forum itu dianggap tidak sah dan ilegal. Itu sederhananya begitu pemirsa, sederhananya begitu. Di sisi yang lain, di kubunya Pak Muldoko, Washabi Ajmain, juga yang mengatasnamakan para pendiri dan juga Partai Demokrat dan senior-senior Partai Demokrat yang tergabung di situ, justru ini adalah konstitusional dan legal. Itu pengakuannya pemirsa. Artinya ada dua kubu. Jadi dua kubu perspektif ini sebetulnya ya sama-sama menganggap benar. Namanya politisi, jadi sama-sama menganggap benar karena perspektif yang dibangun itu di samping memang memaknai dan menafsiri ADRT yang dibacanya, tapi saya yakinnya tidak terlepas dari unsur kepentingan masing-masing, sehingga terjadilah tafsir-tafsir yang semacam itu. Jadi antara kubu cekeas dan juga kubu KLB Deli Serdang sama-sama mengakui legal dan menganggap yang lain adalah sudah tidak ilegal, tidak sah lagi gitu pemirsa. Ini sederhananya demikian pemirsa. Ini luar biasa. Ini yang dua kelompok. Ada kelompok lain juga yang justru merespon ini dengan agak nyenyer gitu ya, kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin merasa ada sejarah politik tidak enak dengan Pak SBY gitu ya, waktu itu, bahwa apa yang terjadi sekarang KLB Deli Serdang oleh Pak Muldoko Washabi Ajmain ini adalah bentuk karma dari Pak SBY dulu membiarkan PKB tahun 2008 kemarin. Tahun 2008 kalau tidak salah, waktu Pak Muhaimin memenangkan dari kubu Gus Dur. Jadi orang-orang kelompok-kelompok ini justru mengatakan ini adalah karma kualat dari Gus Dur. Itu pemirsa. Ini ada 3 kelompok. Dan kalau dari respon dari pemerintah sendiri dalam konteks ini Pak Mahfud MD, memang justru keinginan dari pihak Cikeas sebetulnya ingin bagaimana pemerintah bersikap tegas terhadap masalah ini. Sejak Pak AHY mengirimkan surat terhadap Presiden bahwa ada gejala kudeta terhadap pemilihan yang sah di Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak AHY, dan surat itu dikirim ke Pak Presiden, pihak Cikeas saya melihat memang minta kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap masalah itu. Tapi sampai detik ini, mulai sejak surat pemberitahuan kepada Presiden dari Pak AHY tentang masalah upaya-upaya kudeta terhadap Partai Demokrat, sampai kemarin pelaksanaan KLB di Deli Serdang, kayaknya pemerintah memang memilih untuk tidak mau terlibat dengan alasan
bahwa urusan yang terjadi dengan Partai Demokrat adalah urusan internal partai. Maka pemerintah tidak boleh ikut serta, pemerintah tidak boleh ikut campur, karena itu adalah konflik internal partai politik dan mekanismenya sebetulnya ada di internal partai sendiri. Gitu Mirza. Ini saya kutip sedikit tweetannya Pak Mahfud MD ya, yang dikutip beberapa media, bahwa Pak Mahfud MD sempat menulis tweetan begini, Menko Polhukam, bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam polemik KLB Partai Demokrat. Pak Mahfud juga menilai bahwa sampai detik ini bahwa polemik tersebut tetap masih menjadi masalah internal Partai Demokrat. Gitu Mirza. Ini salah satu cuitannya yang ditulis oleh beberapa media gitu ya. Mahfud mendapat kejadian KLB Deli Serdang Partai Demokrat sama halnya dengan kasus KLB dan Munaslup beberapa partai lain sebelumnya. Ini penjelasan Pak Mahfud MD di Twitternya yang dikutip berbagai media ya, termasuk Lingkar Jatim, Liputan 6 dan lain-lain juga mengutip tweetannya Pak Mahfud MD ini. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika tahun 2008, tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung Gus Dur dan versi Ancol Cak Imin. Alasannya itu urusan internal parpol, ya kata Pak Mahfud di Twitternya tanggal 6/3/20 tadi, pemirsa. Jadi sikap pemerintah sama dengan waktu terjadi dualisme kepemimpinan partai tahun 2008 dulu, PKB kubu Gus Dur dan PKB kubu Cak Imin. Mahfud mencontohkan sikap yang sama juga dilakukan pemerintah di era Presiden Megawati Soekarno Putri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gus Dur pada tahun 2003 lalu. Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil tahun 2000 berapa ini ya, mengambil PKB dan Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan pada tahun 2003. Ya, tahun 2000 maksudnya ini katanya. Mahfud mengingatkan KLB Sumut ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai. Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat, minimal belum menjadi masalah hukum, sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai, ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa melarang maupun mendorong kegiatan kader Demokrat di sana. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang, kata Mahfud. Ini penjelasan dari Pak Mahfud MD di Twitternya, pemirsa. Sehingga pemerintah, menurut Pak Mahfud, tidak bisa untuk bagaimana ikut campur dalam urusan konflik internal partai. Biarkan itu diselesaikan di internal, itu makna saya. Tapi kalau bicara masalah urusan sejarah sengketa parpol dari pemerintahan Megawati, SBY dan Pak Jokowi sama-sama ada, dan pilihan pemerintah sama-sama tidak ikut campur. Gitu salah satu menurut kesimpulan yang saya maksud, pemirsa. Ini menarik sekali. Tapi kalau persoalan-persoalan dualisme kepemimpinan parpol di negeri ini sebelum-sebelumnya memang lebih banyak terjadi berawal dari kader parpolnya masing-masing, yang itu mengkonsolidasi diri untuk membangun sebuah dukungan dari masing-masing kepentingan parpol, kepentingan dari kepengurusan masing-masing. Tapi yang ini ada orang juga yang menganggap ini tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Kalau yang sekarang justru melibatkan eksternal dari parpol itu sendiri. Kalau dulu kecenderungannya adalah memang ada konflik sehingga lahirlah dualisme kepemimpinan itu
masih bernuansa orang-orang dalam, orang-orang internalnya. Nah, kalau sekarang ada juga yang mengatakan bahwa ini sekarang ini justru lebih jelas terkesan bahwa yang melakukan KLB itu adalah orang-orang luar di internal parpol, di internal Demokrat maksudnya, sebagaimana juga yang diklaim dan oleh Partai Demokrat kubu Cikeas, baik dari Pak Ahaye, juga dari jubir-jubirnya Partai Demokrat, Pak Andi Malaranggeng, juga Pak SBY sendiri dan macamnya. Bahkan Pak SBY sempat mengatakan Pak Muldoko ini ditulis di salah satu media dianggap tidak kesatria dan hilang urat malunya dan macamnya. Menarik pokoknya. Ini adalah konflik orang-orang besar begini ini, kita hanya bisa untuk sandasan saja pemirsa, tapi ini sebetulnya adalah satu fenomena yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah sejarah demokrasi di Indonesia. Apakah ini ada campur tangan penguasa atau tidak ada campur tangan penguasa? Ansih memang itu adalah gerakan yang dilakukan oleh Pak Muldoko tanpa ada campur tangan dari penguasa istana dan macamnya. Itu Allahu a'lam, Allah yang tahu dan orang-orang yang terlibat. Tapi secara umum ini adalah sebuah sejarah baru di Indonesia, bahwa partai politik itu memang tidak bisa lepas dari sebuah kepentingan. Namanya parpol. Namanya parpol tidak bisa lepas dari kepentingan. Pemirsa Usik, dari sekian banyak yang kita rasani, yang kita bahas ini, pada akhirnya nanti yang menentukan adalah Menkumham, lembaga negara yang namanya Menkumham, untuk melegalkan siapa yang sebetulnya dianggap sah menurut undang-undang, menurut hukum. Itu yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah Menkumham nantinya. Apakah kubu Cikeas atau KLB Deli Serdang? Dan tapi sampai detik ini hasil dari KLB Deli Serdang ini masih belum mendapatkan informasi mengajukan pengesahan itu kepada Menkumham sampai detik ini. Tapi pada dasarnya nanti yang menentukan apakah yang legal itu adalah yang diakui oleh negara itu adalah versi kubu dari Pak Muldoko, hasil KLB kemarin di Deli Serdang, atau masih menetapkan sebelumnya yang dari kubu Pak Cikeas yang diketuai oleh Pak Ahaye. Itu nanti pemirsa. Apakah nanti ketetapan yang dilakukan oleh lembaga Menkumham ini sesuai aturan perundang-undangan, ini juga akan memantik konflik lagi, memantik kontroversi lagi, akan memantik kontra lagi, perbedaan pendapat lagi. Dari kubu sebelah pasti akan, kalau yang ditentukan adalah kubu Deli Serdang, maka sesuatu yang pasti ini dikatakan bahwa negara dalam konteks ini tidak adil karena menentukan sesuatu yang di luar hukum. Sebaliknya juga dari kubu Deli Serdang nanti juga akan mengatakan demikian kalau masih menetapkan Ahaye tetap menjadi ketua umum Partai Demokrat secara sah dan diakui oleh negara. Tapi ini semuanya kita tunggu saja nanti. Ini sama dengan cerita-cerita sebelumnya, pemirsa, cerita-cerita sebelumnya. Nah, keluarnya surat keputusan nanti dari Menkumham itu pun tidak akan steril dari gugatan lagi. Ini panjang nanti ini pemirsa. Dipanjang lagi, digugat, dipetetunkan lagi dan macam-macam. Pasti kalau sudah ada celah hukum, pasti akan dilakukan langkah-langkah hukum sampai tuntas. Itu biasanya kalau urusan politik pemirsa. Dan nanti kalau sampai ini betul-betul keputusan dari Menkumham itu betul-betul sudah keluar dan siapa nanti yang disahkan menjadi parpol yang sah dan diakui oleh negara, ini yang justru akan menjadi cerita dan sejarah baru lagi di Indonesia, akan menimbulkan kegaduhan lagi. Itu prediksi saya pemirsa. Karena masing-masing pihak
biasanya tidak akan pernah menerima. Pihak yang dikalahkan, pihak yang tidak disahkan pasti tidak akan menerima. Dan itu terjadi biasanya kalau dalam urusan politik. Selalu terjadi semacam itu. Itu pemirsa. Wow. Dan bukan tidak mungkin nanti kalau nanti ini yang disahkan adalah dari pihak Deli Serdang, KLB Deli Serdang, akan banyak yang mengatakan bahwa pemerintah sangat berpihak terhadap pihak KSP Muldoko. Di sisi yang lain, nanti di pihak yang lain, kalau ini masih menetapkan Pak AHY tetap menjadi ketua yang sah, memegang Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara, di pihak yang di Deli Serdang pasti akan melakukan langkah-langkah tidak terima terhadap keputusan yang dilakukan oleh Menkumham. Dan itu tidak akan, saya yakin tidak akan hanya sekedar tidak menerima secara komentar dan berjumpa pers, tapi juga akan dilakukan dengan langkah-langkah hukum lanjutan. Dan ini akan terus terjadi semacam itu, pemirsa. Pemirsa Usik, simpulkan saja, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini adalah sebuah langkah cerdas dalam berpolitik, atau ini langkah culas dalam untuk meraih sebuah kekuasaan. Sekali lagi, ini bisa saja dikatakan bahwa ini adalah sebuah langkah cerdas dalam dunia politik, atau ini adalah sebuah langkah culas dalam permainan politik. Simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri, pemirsa. Pemirsa Usik, saya tidak akan banyak untuk mengusik masalah ini karena itu adalah urusan orang besar di Jakarta gitu ya. Tapi kenapa Sandasan memberanikan diri untuk mengusik masalah ini? Karena kegaduhannya sampai terasa di Madura, kegaduhannya sampai terasa di seantero Indonesia. Bahkan hari ini pengurus-pengurus DPC Madura, mayoritas pengurus-pengurus DPC di Madura menyatakan sikap bahwa KLB Deli Serdang tidak sah dan ilegal, dan menyatakan setia terhadap kepemimpinan Partai Demokrat oleh Pak AHY sebagai produk dari Kongres tahun 2020 kemarin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.